Dari sudut jalan, rumah ini kelihatan lebih kecil dibandingkan rumah tetangganya. Meskipun ini cuma visualisasi, kami tetap berusaha untuk menampilkan suasana aslinya. Saking kecilnya, dulu rumah ini nggak punya garasi. Jadi, mobil si pemilik rumah harus diparkir di pinggir jalan. Setelah lebih dari 10 tahun tinggal di sini, ruang yang ada udah nggak cukup lagi. Akhirnya, si pemilik rumah memutuskan untuk renovasi total. Halo semuanya, kami dari Sequence dan ini dia virtual tour OM House. Virtual tour adalah video lanjutan dari konten desain proses OM House yang udah diupload sebelumnya. Buat yang penasaran, gimana sih proses desain rumah yang direnov total dari nol? Langsung aja klik link atau thumbnail yang ada di layar. Atau bisa cek deskripsi di video di bawah ini ya. Berada di jalan kecil yang lebarnya kurang lebih 4 meter. Penghuni rumah ini dulu sering parkir mobil di pinggir jalan. Nah, karena udah direnov total, OM House sekarang punya carport yang cukup buat satu mobil dan satu motor. Jadi, parkirnya nggak perlu saling terpisah lagi kayak dulu. Dari bagian eksterior, rumah ini seperti punya poni hitam yang cukup panjang ke depan. Karena rumah ini didesain 2 lantai, material atap yang dipakai adalah genteng beton yang hampir nggak kelihatan. Yang lebih menonjol malah lubang besar di bagian atap, tempat pohon parahiba tumbuh. Pohon ini diharapkan bisa memayungi bagian depan rumah. Kalau ngomongin soal tone fasad rumah ini pakai pola 3+1 untuk warnanya. Dan tiap-tiap warna diwakili oleh material yang berbeda-beda. Pertama, ada warna abu yang diwakili sama semen ekspos dan juga bata tempel. Yang kedua, ada warna krem dari kamprot, bata tempel yang juga dicat. Ada juga plat besi tipis yang jadi kanopi buat jendela kamar tidur. Yang ketiga, ada warna hitam untuk aksen, kayak di jendela, lubang ventilasi, talang air, sampai material atap. Warna terakhir datang dari vegetasi, unsur alam yang akan bikin rumah ini jadi lebih hidup. Konsep rumah ini sebenarnya simpel. Kami berusaha menciptakan ventilasi dan pencahayaan yang lebih maksimal. Karena di rumah sebelumnya itu cuma punya satu bukaan di bagian depan rumah. Nah, udara dan cahaya itu bisa masuk, tapi cuma sampai di bagian ruang tamu. Jadinya, rumah ini rasanya terlalu lembab. Selain itu, kami juga memanfaatkan sisa bangunan lama sebagai pondasi untuk strategi split level. Desain rumah ini punya strategi khusus, di mana ruang-ruang disusun berdekatan dan kompak secara vertikal. Dengan membuat rumah ini jadi 2 lantai, ruang-ruang inti bisa dinaikkan ke lantai atas. Hal ini membuat kami bisa menciptakan void di area tengah, yang fungsinya sebagai light well atau sumur cahaya. Jadi, ruang-ruang penting kayak ruang keluarga, dapur, kamar anak, dan kamar utama bisa mendapatkan cahaya alami yang lebih maksimal. Void di tengah ini juga membantu mengalirkan udara panas ke atas. Caranya, tinggal buka jendela-jendela yang ada dan manfaatkan cross ventilasi dari pintu masuk sampai taman tengah. Setelah itu, kami mendefinisikan bentuk atap miring sebagai respon terhadap iklim tropis yang lembab dan juga curah hujan yang tinggi. Rumah ini punya atap miring yang jadi bahasa desain utamanya. Atap ini kami coba replikasi di setiap kanopi jendela pada beberapa ruangan, agar desainnya bisa tetap seragam. Bentuk miring ini juga punya panjang yang berbeda-beda, supaya panas dan silau dari sinar matahari nggak akan masuk di bulan-bulan tertentu, apalagi saat musim panas. Rumah ini punya luas bangunan 96 meter persegi dan berdiri di lahan seluas 66 meter persegi. Begitu masuk ke lantai 1, kita disambut oleh gengkan, yaitu ruangan kecil dengan lantai kayu komposit.
Di sampingnya ada bangku untuk melepas sepatu atau barang lain ketika sampai di rumah. Untuk rak sepatunya, kami memanfaatkan space di bawah tangga sebagai rak penyimpanan atau laci yang bisa digeser. Di sebelah kiri ada powder room yang memanfaatkan negative space di bagian bawah tangga. Sementara di bagian kanan ada dapur kotor yang tertutup. Ini udah sesuai dengan permintaan pemilik rumah, supaya bau masakan nggak menyebar ke ruangan yang lainnya. Dari dapur kotor ini, ada pintu menuju area cuci, jemur, dan setrika. Area ini juga bisa diakses dari depan rumah. Hal ini sebagai respon karena pemilik rumah menggunakan jasa pembantu harian yang pulang di sore hari. Untuk menuju ruang keluarga, kita akan melewati beberapa anak tangga. Pada posisi ini, kita bisa lihat inner courtyard. Nantinya, courtyard ini akan dipenuhi dengan vegetasi hijau. Udah kebayang ya, akan bikin suasananya bisa lebih nyaman dan juga asri. Nah, area ruang keluarga sengaja ditempatkan di bagian belakang lahan, supaya privasi pemilik rumah tetap terjaga. Di ruang keluarga ini, kami memposisikan jendela besar yang menghadap ke arah taman. Alasannya, agar ada koneksi antara ruang dalam dan ruang yang ada di luar, untuk menciptakan kesan yang luas bagi penghuninya. Selain itu, kalau dilihat, jendela besar dan penggunaan warna terang seperti warna kayu dan juga putih, bikin cahaya alami bisa menyebar secara merata ke seluruh ruangan. Peletakan furniture untuk area living, dining, dan juga pantry kesannya memang simple. Tapi ruang keluarga ini tetap mengadopsi konsep open space. Jadi, loose furniture bisa dipindahkan atau digeser jika diperlukan untuk kegiatan yang sifatnya butuh tempat yang luas. Untuk menuju ruang berikutnya, kita akan melewati 2 bagian tangga lagi. Yang satu menuju kamar tidur anak dengan kamar mandi sharing, dan yang satunya lagi akan membawa kita menuju kamar utama. Di bagian pertama, kita akan disambut oleh foyer yang terhubung dengan 2 kamar anak dan kamar mandi sharing. Nah, di area foyer, kami menambahkan skylight tipis selebar 20 cm, supaya cahaya alami bisa masuk dan menerangi area foyer di jam-jam tertentu. Kami juga menempatkan bukaan kecil yang berlapiskan kasa nyamuk di bagian skylight. Fungsinya, udara panas bisa mengalir keluar ke bagian atas rumah. Kamar anak didesain dengan konsep mirroring, mulai dari tempat tidur, meja belajar, lemari baju, sampai posisi jendelanya. Kalau kita lihat, jendela kamar anak didesain dengan kaca mati dan jendela hidup. Jendela hidup ini bisa dibuka untuk pertukaran udara secara alami. Kalau kita berdiri ke arah depan rumah, jendela ini itu dirancang supaya penghuni bisa mengawasi area depan rumah, tetapi tetap bisa menjaga privasi dari sudut pandang orang yang lewat di jalanan. Kedua jendela ini juga tetap terasa alami, karena di kedua sisinya akan ada vegetasi yang bikin suasana akan lebih asri. Untuk kamar mandi sharing juga mendapatkan pencahayaan dan penghawaan alami. Ada kaca kecil di bagian samping dan skylight yang dinaungi kanopi besi. Memasuki kamar utama, kita akan melewati lorong kecil yang fungsinya sebagai mini walk-in closet. Di bagian sisi kanan, ada sobekan dinding yang ditutup dengan kaca mati. Fungsinya supaya lorong ini nggak terasa sempit, karena kita masih bisa melihat ke arah inner courtyard. Selain itu, posisinya yang kecil dan ditempatkan di bagian bawah bertujuan supaya sinar matahari barat nggak masuk terlalu banyak ke area kamar tidur. Dari mini walk-in closet, kita bisa langsung menuju kamar mandi yang ada di ujung lorong. Atau kalau kita belok kanan, kita akan masuk ke area tempat tidur. Kamar utama ini dilengkapi dengan meja rias dan bisa difungsikan juga sebagai meja kerja. Di
Di area ini, kami tetap pakai warna putih dan juga aksen kayu untuk nuansa interiornya. Uniknya, AC di sini itu sengaja kami tutupi dengan rak di bagian atasnya. Itu bisa juga dipakai sebagai tempat penyimpanan. Jendela utama di kamar ini ukurannya cukup besar, bisa dibuka dengan cara digeser, supaya pertukaran udara lebih maksimal. Dari sisi keamanan dan juga privasi, kami pakai railing besi yang dipadukan dengan material perforated metal. Sama halnya dengan kamar anak, di sini terdapat kanopi miring yang cukup panjang di area jendela kamar utama. Fungsinya untuk menangkal panas dan silau dari sinar matahari timur barat, supaya nggak masuk sampai ke area tempat tidur. Ketika musim hujan tiba, kanopi ini juga punya fungsi untuk menahan tampias air hujan, supaya air hujan nggak terlalu deras menghujani sisi jendela di area kamar. Terima kasih sudah ikut dalam virtual tour OM House. Semoga kalian terinspirasi dengan desain dan konsep rumah yang sudah kami bahas. Jika ada pertanyaan atau ingin sharing pendapat, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Kami dari Sequence, sampai jumpa di virtual tour berikutnya.